Shalom untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Hana Sartika Pardede. Saya salah satu mahasiswi STT HKBP Pematang Siantar. Sekarang saya duduk di semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Yunus. Mungkin dari sekolah minggu kita sudah sering mendengar nama Yunus. Ya, cerita Yunus di perut ikan. Untuk mengingatnya kembali, mari kita dengarkan lagu berikut ini. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Setelah mendengarkan lagu tadi, selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa fakta unik tentang kitab Yunus yang tidak dimiliki oleh kitab nabi-nabi kecil lainnya. Pertama, satu-satunya kitab narasi kenabian yang berakhir dengan sebuah tanda tanya. Yang kedua, berisikan tentang narasi kenabian bukan proklamasi Nabi Yunus yang disajikan dalam bentuk drama. Yang ketiga, komponen dalam kitab Yunus ada 3, yaitu sejumlah fakta, imajinasi, dan sejarah yang membuat kitab ini menjadi menarik. Keempat, penulis menuliskan kitab ini dengan kisah yang cukup indah, berbeda dengan kitab nabi kecil lainnya yang hanya ditulis dalam bentuk puisi atau prosa. Kelima, satu-satunya kitab nabi kecil yang dikatakan Yesus. Wah, menarik sekali ya kitab Yunus ini. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab Yunus 1 ayat 1-3. Kita baca bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, setelah kita membaca Yunus 1 ayat 1-3, informasi apa yang dapat kita ambil setelah membaca 3 ayat tersebut? Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Setelah kita membaca ulang ayat yang pertama, ada 2 variabel penting yang dapat memberikan kita informasi. Yang pertama, Yunus bin Amitai. Yang kedua, datanglah firman Tuhan. Yunus bin Amitai merupakan sebuah indikator yang cukup kuat bahwa nabi ini benar-benar nyata. Kisah kenabian ini merupakan kisah yang faktual, sehingga diberi penjelasan bahwa dia merupakan anak dari Amitai, yang artinya anak kebenaran. Ini menjadi pertanda di awal bahwa kisah kenabian di Yunus merupakan kejadian sesungguhnya. Kitab Yunus dibuka dengan kalimat, "Datanglah firman Tuhan," yang artinya bahwa Allah sendirilah yang berbicara, sehingga dari awal sampai akhir, ini merupakan narasi Allah yang dibuat oleh penulisnya, bukan narasi Yunus. Walau pada saat kita membaca kitab ini, kita lebih sering melihat tokoh Yunus yang dimunculkan ketimbang peran Allah sendiri. Sebenarnya, pembaca dipersiapkan untuk mendengarkan Allah berbicara melalui Nabi Yunus dan dari hal lain dalam kitab ini. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah mengerti dengan penjelasannya? Jika sudah, kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Setelah kita membaca ulang ayat yang kedua, dalam ayat ini dikatakan nama sebuah kota, yaitu kota Niniwe. Dalam ayat ini juga dikatakan bahwa Allah telah mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di kota ini. Kejahatan seperti apa yang dilakukan orang-orang tersebut? Dan kota seperti apakah kota Niniwe ini?
Untuk menjawabnya, kita simak satu-satu. Niniwe adalah sebuah tempat yang berbeda karena terkenal dengan dosa-dosanya, dan sebuah bangsa yang bukan bangsa Israel, yang oleh penulis Niniwe digambarkan sebagai sebuah kota yang nyata, tetapi juga sebagai simbol sebuah kejahatan yang besar. Maka kota Niniwe dibuat oleh penulis mewakili bangsa-bangsa yang dipanggil oleh Allah pada hari penghakiman, sebagaimana disuarakan oleh Yoel, Nahum mengenai hari Tuhan. Apa penjelasan untuk ayat yang kedua sudah cukup jelas? Jika sudah, kita lanjut pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Setelah membaca ulang ayat yang terakhir ini, kita menemukan hal-hal yang menarik dalam ayat ini. Yang pertama, Yunus berusaha untuk melarikan diri ke Tarsis setelah Allah memintanya untuk pergi ke Niniwe. Mengapa demikian? Yang kedua, Yunus memilih kota Tarsis untuk melarikan diri. Mengapa Yunus memilih kota tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak bersama-sama. Setelah Allah meminta Yunus pergi ke kota Niniwe, ia menolaknya. Berbeda dengan penolakan panggilan para nabi lainnya, yang penolakannya bukan karena masalah pribadi. Contohnya Musa, ia mengatakan ia tidak pandai berbicara di depan halayak ramai. Seperti Yesaya yang mengatakan bahwa ia merupakan najis bibir. Tetapi penolakan Nabi Yunus bukan karena pribadi sang nabi, tetapi tujuan tempat dari panggilan tersebut, yang artinya dia bukan tidak siap untuk melayani, tetapi saat dikatakan ke Niniwe, ia tidak siap, karena kota tersebut merupakan momok dari panggilan para nabi. Fakta berikutnya, mengapa Nabi Yunus lebih memilih pergi ke kota Tarsis? Sebenarnya bukan sebuah kebetulan, bukan karena lebih mudah dijangkau, atau karena adanya kapal yang hendak pergi ke tempat itu. Itu merupakan faktor penunjang saja. Sedangkan faktor utamanya adalah Tarsis dianggap sebagai daerah yang seolah-olah berada jauh dari jangkauan, dengan asumsi bahwa Allah tidak dapat menghampirinya ke sana. Seperti yang digambarkan pada Yesaya 66 ayat 19, digambarkan Tarsis sebagai daerah yang jauh yang belum melihat kemuliaan Allah. Sekarang, apa teman-teman sudah lebih mengerti tentang kitab Yunus? Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.